Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Halim dengan NIM 0819 1163 3012. Nama saya Rahmanita Bintarti Putri dengan NIM akhir 31. Saya Muhammad Wildan Aski Hamdani dengan NIM 081911633008. Dan kali ini kami akan mempresentasikan BPMN dari proses bisnis pengajuan cuti atau izin karyawan. Jadi, inilah BPMN proses bisnis pengajuan cuti atau izin yang tertera di dalam jurnal. Berikut adalah BPMN dari subproses bisnis pengajuan cuti atau izin karyawan. Prosedur dari proses ini yang pertama adalah karyawan memilih menu request untuk menampilkan jenis pengajuan. Kemudian, karyawan dapat memilih menu ajukan cuti jika ingin mengajukan cuti atau memilih menu ajukan izin untuk mengajukan izin. Lalu, karyawan dapat mengisi form pengajuan cuti atau izin secara lengkap. Setelah mengisi form, karyawan dapat menekan tombol submit yang tersedia di layar, kemudian form pengajuan akan tersimpan. Proses selanjutnya yaitu apabila ada kesalahan data dalam pengajuan, karyawan dapat melakukan edit pengajuan melalui proses edit pengajuan cuti. Di dalamnya terdapat subproses yaitu karyawan memilih menu history. Kemudian ada dua opsi. Yang pertama yaitu jika karyawan ingin mengedit data dapat memilih menu edit. Kemudian dapat mengubah datanya lalu menyimpan perubahan data tersebut. Dan proses bisnis selesai. Opsi yang kedua yaitu memilih menu cancel jika karyawan ingin membatalkan pengajuan cuti dan proses akan berakhir. Dan apabila dirasa tidak ada kesalahan, maka proses akan langsung menuju kepada konfirmasi pengajuan cuti atau izin yang dilakukan oleh atasan langsung karyawan. Konfirmasi pengajuan cuti atau izin yang dilakukan oleh atasan langsung karyawan. Proses bisnis ini dilalui dengan penerimaan notifikasi pengajuan cuti atau izin karyawan oleh atasan langsung karyawan. Kemudian mereka dapat melihat daftar pengajuan cuti atau izin dari karyawan-karyawannya untuk kemudian memilih satu di antara dua keputusan, yaitu menerima atau menolak pengajuan tersebut. Ketika pengajuan diterima, maka cuti atau izin akan langsung dapat diselesaikan dan proses bisnis pun akan selesai. Namun, ketika pengajuan ditolak, maka atasan langsung dapat menambahkan alasan penolakan dan mengirim pesan penolakan tersebut sehingga karyawan dapat mengetahui mengapa cuti atau izinnya ditolak. Barulah proses bisnis ini akan selesai. Selanjutnya yaitu BPMN yang kedua yang ada di jurnal, yaitu pengelolaan database karyawan. Berikut adalah BPMN dari subproses bisnis input data karyawan. Prosedur dari proses ini yang pertama adalah HRD mengakses menu karyawan, kemudian memilih button tambah karyawan. Lalu HRD melakukan input data karyawan dengan lengkap. Data yang diinput masuk ke dalam database karyawan. Setelah itu, HRD menyimpan data yang telah diinput. Proses bisnis yang berikutnya adalah edit profile yang dilakukan oleh karyawan secara langsung. Ketika akan melaksanakan edit profile, karyawan dapat memilih menu profile, kemudian memilih menu ubah data diri dan melakukan pengubahan data diri yang diinginkan. Setelahnya, data diri ini akan disimpan dalam database karyawan. Karyawan dapat mengakhiri proses ini dengan memilih tombol save dan proses bisnis pun akan selesai. Proses bisnis edit profile ini terjadi ketika karyawan menginginkan adanya perubahan di dalam profil karyawannya.
Berikut merupakan BPMN dari proses pengajuan cuti atau izin yang telah ditambahkan dengan proses yang dirasa perlu. Berikut adalah BPMN dari subproses bisnis pengajuan cuti atau izin karyawan. Prosedur dari proses ini yang pertama adalah karyawan memilih menu request untuk menampilkan jenis pengajuan. Kemudian, karyawan memilih menu ajukan cuti jika ingin mengajukan cuti, atau memilih menu ajukan izin untuk mengajukan izin. Setelah itu, karyawan mengisi form pengajuan cuti atau izin secara lengkap. Setelah mengisi form, karyawan menekan tombol submit yang tersedia di layar, kemudian form pengajuan akan tersimpan. Apabila ada kesalahan dalam data pengajuan, karyawan dapat melakukan edit pengajuan selama data belum dikonfirmasi atasan langsung karyawan. BPMN ini adalah BPMN dari subproses bisnis edit pengajuan cuti atau izin. Prosedur dari proses ini yang pertama adalah karyawan memilih menu histori pada beranda sistem. Kemudian, karyawan memilih menu edit untuk mengubah data pengajuan cuti atau izin, atau memilih menu cancel untuk membatalkan pengajuan cuti atau izin. Jika memilih cancel, berarti karyawan membatalkan pengajuan cuti atau izinnya. Jika memilih menu edit, karyawan ke halaman edit untuk mengubah data yang ingin diedit pada form pengajuan cuti atau izin. Setelah itu, karyawan menyimpan data yang telah diedit. Setelah karyawan dapat melakukan edit pengajuan atau tidak, maka pengajuan cuti atau izin karyawan akan diterima oleh atasan langsung karyawan, dan mereka akan melaksanakan proses bisnis konfirmasi pengajuan cuti atau izin. Di dalamnya, atasan langsung akan menerima notifikasi pengajuan, melihat daftar pengajuan, dan memilih satu di antara dua keputusan, yaitu menerima atau menolak pengajuan. Ketika diterima, maka pengajuan cuti atau izin akan dapat diselesaikan. Ketika ditolak, atasan langsung akan dapat menambahkan alasan penolakan dan proses bisnis konfirmasi pengajuan cuti atau izin dapat diselesaikan. Setelahnya, ada dua opsi di mana proses bisnis akan berlangsung. Ketika pengajuan diterima, maka akan terjadi validasi pengajuan oleh divisi HRD. HRD akan menerima konfirmasi dari atasan langsung karyawan, kemudian menginput data absensi karyawan ke dalam database absensi karyawan. Setelahnya, data ini akan disimpan, maka validasi pengajuan akan selesai. Dan apabila konfirmasi tersebut ditolak, maka proses bisnis selanjutnya yaitu karyawan akan menerima notifikasi. Notifikasi tersebut berisi bahwa pengajuan cuti oleh karyawan tersebut ditolak oleh atasan karyawan langsung. Maka proses bisnis akan selesai. Validasi pengajuan yang sudah selesai akan menghasilkan pengajuan selesai dan menghasilkan sebuah dokumen yang bernama surat izin cuti. Ketika pengajuan selesai, dapat dilakukan notifikasi pengajuan dan juga konfirmasi pengganti tanda tangan oleh Wakil Rektor 2. Setelah pengajuan selesai, maka akan dihasilkan dokumen berupa surat izin cuti. Kemudian dokumen tersebut akan dikonfirmasi oleh Wakil Rektor 2 yang akan ditandatangani. Kemudian pada karyawan juga akan muncul notifikasi bahwa pengajuan cutinya diterima dan juga akan menerima dokumen berupa surat izin cuti tersebut. Kemudian proses bisnis berakhir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.